Lebaran kerap diidentikan dengan kemeriahan. 2 tahun usai dikekang pandemi, Lebaran tahun ini kembali dimeriahkan dengan menerbangkan balon udara di sejumlah tempat. Namun di balik kemeriahan itu, resiko besar mengintai, yakni mulai dari balon tersangkut hingga mengganggu keselamatan penerbangan. Jika itu terjadi, dapatkah orang yang menerbangkannya dimintai pertanggungjawaban secara hukum? Simak selengkapnya dalam ulasan Kas Ragam Perkara, Sembarangan Terbangkan Balon Udara, Sanksi Pidana Mengintai. Lebaran dan tradisi balon udara seakan tak terpisahkan, khususnya di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Apalagi tradisi ini sempat terhenti karena pandemi. Kendati dinilai syarat dengan kearifan lokal, namun kegiatan ini tidak berarti bebas risiko. Kejadian yang paling ditakutkan yakni jika balon udara sampai terbang bebas ke angkasa dan mengancam keselamatan penerbangan. Sebab jika balon udara tersebut sampai tertabrak pesawat, bukan tidak mungkin ikut tersedot ke mesin pesawat. Akan menjadi satu hal yang berbeda manakala cuaca itu buruk, manakala pilot tidak bisa melihat atau tidak memiliki daya pandang yang cukup baik ke depan. Dan ini yang betul-betul ditakutkan. Dan apabila terjadi tabrakan antara balon udara tersebut dengan pesawat, maka ini sesuatu yang sangat fatal. Kenapa? Karena balon udara tersebut bisa menutupi kokpit pesawat sehingga pilot tidak bisa melihat ke depan atau dia tidak memiliki atau pandangannya tertutup. Yang kedua, apabila balon udara tersebut tersedot oleh engine pesawat, maka engine pesawat tersebut bisa terbakar. Yang ketiga, balon udara tersebut bisa menutupi instrumen-instrumen yang ada di pesawat yang dipergunakan untuk mengetahui ketinggian, arah terbang, dan lain sebagainya. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Milik Negara atau Airnav Indonesia secara detail mengungkapkan temuan sejumlah balon udara liar yang terbang bebas. Bahkan ada di antaranya yang mencapai ketinggian hingga 35.000 kaki atau sekitar 10.000 meter di atas permukaan laut pada hari pertama Lebaran lalu. Pernah dilaporkan bahwa oleh pilot balon tersebut pernah sampai di ketinggian 40.000 kaki, dan yang kemarin pada tanggal 2 Mei 2022 ditemukan balon udara pada ketinggian 35.000 kaki. Jauh-jauh hari sebelum ini, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan aturan tegas perihal balon udara. Beberapa di antaranya yakni tinggi balon udara maksimal 7 meter dengan diameter 4 meter. Selain itu, ketika di lapangan, balon udara tersebut harus ditambatkan atau ditali dengan ketinggian terbang maksimal 500 kaki atau sekitar 150 meter. Ketentuan ini pula yang diterapkan saat pelaksanaan Festival Balon Udara menyambut bulan Syawal di Wonosobo, Jawa Tengah tahun ini.
mana untuk ukurannya dengan diameter maksimal 4 meter, lalu tinggi dari balon sendiri maksimal 7 meter, dan bisa diterbangkan dengan cara ditambatkan. Ya. Nah, penambatannya itu paling tinggi maksimal adalah 150 meter atau 500 feet. Kalau kita melihat dari kondisi yang saat ini di festival ini, alhamdulillah rekan-rekan semua masyarakat di sini sudah melaksanakan hal tersebut. Ya. Payung hukum sudah dibuat. Sosialisasinya juga tak henti digaungkan. Maka siapapun yang melanggarnya berpeluang berhadapan dengan hukum. Kalau itu ada satu perbuatan yang menimbulkan kerugian pihak lain, ya, kerugian itu bisa berupa ketidaknyamanan, gitu ya, bisa kemudian gangguan fisik, berupa luka, atau kemudian bahkan sampai kematian, tentunya itu harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Satu perbuatan yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum itu maka bisa dituntut pada konteks pertanggungjawaban pidananya. Pada sisi yang lain juga misalnya ada konstruksi perdata, yaitu perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata. Jika terbukti adanya satu perbuatan itu mengandung unsur kesalahan, dan kesalahan tadi adalah menimbulkan kerugian, dan antara kesalahan dan kerugian tadi ada hubungan sebab akibat, maka itu ada pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung. Pernah disidangkan itu di tahun 2019, itu ada 4 orang yang ditindak ya oleh pengadilan, dan sudah inkrah, ya sudah juga.